Apa yang dia lakukan? Summal atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Iblis akan mendatangi kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Posisinya siratal mustaqim, tempatnya fi sudurin nas. Apakah hebat itu iblis? Hati-hati dengan bisikan-bisikan yang ada dalam kalbu kita. Kalbu kita setiap saat berbisik kepada kita. Maka bisikan kalbu yang belum bersih itu didominasi oleh bisikan iblis. Hati-hati. Begitu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terbangun kita. Tapi bisikan lembut mengatakan, kasihan jiwa, belum selesai, tidurmu itu belum cukup demi kesehatan. Ruh ini, ruh orang-orang kafir itu, gerbongnya itu sallallahu asyhadu anna Muhammadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatul wujud was-sababul azim li kulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhabbibul Qur'an wa tufahhimul ayat. Tabtahu li biha nurul jannati wa nurun na'im wa nurun nadi ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para ustaz, para kiai serta sesepuh Masjid An-Nur yang insya Allah diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rahmat, anugerah, hidayah serta ampunannya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita yang telah lalu. Kenapa fokus pengajian, fokus kajian kita ini terkait dengan hati? Disebabkan karena hati merupakan sumber kebaikan dan juga sumber keburukan. Dalam surah As-Sams kita dapati Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia apa? Kebaikan dan ketakwaan, keburukan dan ketakwaan. Qad aflaha man tazakka, maka sungguh beruntunglah orang yang mensucikan, membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi orang yang mengotorinya. Mereka yang membersihkannya akan mendapatkan kebahagiaan. Mereka yang mengotorinya akan mendapatkan kecelakaan. Kenapa harus dibersihkan? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan itu. Dibersihkannya kalbu kita, dia ibaratkan membersihkan cermin. Kalau cermin dibersihkan, maka akan nampak jelas kebaikan atau keburukan itu. Tapi kalau cermin tidak dibersihkan, cermin akan buram. Kita anggap perbuatan baik buruk, perbuatan buruk baik.
Kenapa kolbu perlu dibersihkan? Karena kolbu itulah pusat di mana iblis bersemayam dalam jiwa kita. Jadi iblis itu tempat tinggalnya di sudurin nas, dalam dadanya manusia. Maka di surat terakhir, surat 113 dan 114, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada baginda Nabi di surah ke-113 surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita harus memohon perlindungan kepada Allah yang memiliki sifat Rabbil Falaq, penguasa subuh. Jadi pagi hari ini menjadi waktu yang begitu penting. Dalam surah Al-Imran juga ada wal mustaghfiruna bil ashar, orang-orang yang memohon ampun pada waktu menjelang subuh. Momentum-momentum yang penting. Meminta perlindungan dari apa? Dari sifat hasadnya manusia. Waktu saya di pesantren, ada satu kitab yang menjelaskan begini. Sifat hasad itu berbahaya. Kalau kita memiliki hasad sama seseorang, maka ketika kita berhasad, dia tuh langsung celaka dia, karena kita kesal, dia saingan misalnya, kita marah sama dia dengan batin, maka iblis tanpa diperintah menghantarkan kemarahan kita kepada yang bersangkutan. Hasad itu gitu. Dan dia perbuatan hati, bukan perbuatan jasad. Itu langsung dihantarkan. Tapi untuk mengatasinya mudah. Hasad-hasad orang yang banyak itu diatasi dengan mudah, dengan cara memohon kepada Allah. Maka Allah menunjukkan sifat penguasa di waktu subuh. Artinya beristighfar, berzikir. Hasad-hasad dari orang-orang itu akan rontok ketika kita di pagi hari beristighfar, berzikir kepada Allah. Itu selesai. Tapi kalau yang namanya was-was, yang namanya bisikan dalam bisudurin nas, coba perhatikan. Qul a'udzu birabbin nas, dimunculkan sifat Rabbin nas, Tuhan yang memelihara. Malikin nas, rajanya manusia, dimunculkan oleh Allah sifat Malikin nas. Sudah dua, sifat Rabbin nas, kedua Malikin nas. Ilahin nas, Tuhan yang manusia. Untuk apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari bisikan iblis yang membisikkan kepada jiwa manusia. Jadi untuk mengatasi yang namanya waswas, bisikan-bisikan kejahatan iblis itu, Allah memunculkan sifat-sifat, 3 sifat. Tapi kalau untuk urusan mengurusi kejahatan manusia, hasadnya manusia, cukup 1 sifat. Ini menunjukkan bahwa bisikan iblis itu lebih berat dari hanya sekedar irinya manusia, hasadnya manusia. Berat, Pak.
Lalu kemudian kita menemukan dalam surah Al-A'raf ayat ke-16 dan ke-17. Di ayat sebelumnya Allah mengatakan qala andirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal mundzirin. Tatkala iblis meminta kepada Allah untuk ditangguhkan, beri aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Kata Allah, innaka minal mundzirin, engkau dikasih tangguh, nyawamu akan panjang usianya sampai yauma yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Iblis ini kemudian mengatakan, qala bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, disalahin Tuhan itu saudara, maka pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Siratakal mustaqim. Jadi jangan main-main. Iblis itu bukan di jalan yang sesat, bukan. Dia berada pada posisi siratal mustaqim, di jalan yang lurus. Berdiri dia tegak di jalan yang lurus. Apa yang dia lakukan? Summal atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Iblis akan mendatangi kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Posisinya siratal mustaqim, tempatnya fi sudurin nas. Apakah hebat itu iblis? Dalam sudurin nas, jiwa manusia dia berada, tapi juga dia menghalangi depan, belakang, kiri, kanan. Dalam satu riwayat dikatakan, tatkala Allah menetapkan iblis untuk keluar dari surganya, iblis kemudian mengatakan kepada Allah, ya Allah, akan aku goda manusia ini sampai tak ada satupun yang akan bisa menemukan jalan engkau. Kata Allah, silahkan. Hanya ada satu manusia yang bisa selamat dari godaannya iblis. Apa? Illa ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang Allah berikan keikhlasan di dalamnya. Di luar itu lewat, Pak. Orang yang kaya, dermawan, baik hatinya, ibadahnya bagus, pasti tergoda. Orang yang berilmu, ustadz, kiai, ilmunya tinggi, pasti tergoda. Pejabat yang budiman, yang bisa berlaku adil, pasti tergoda. Bagaimana cara menggoda iblis? Dalam tafsir Ibnu Katsir, Said Ibnu Abu Aubah meriwayatkan dari Qatadah, setan datang dari arah depan memberitahukan tak ada hari akhir, tak ada hari kebangkitan. Jadi dicegah manusia untuk beriman kepada hari akhir di depan. Sehingga apa? Sehingga menganggap hidup di dunia saja. Sedangkan ketika dia datang dari belakang, maka yang dia berikan adalah urusan duniawi dan menghiasinya urusan itu. Dunia akan kita tinggalkan, tapi oleh iblis dijadikan dunia yang utama di depan kita. Padahal mau ditinggalkan, dijadikan indah ngurus dunia. Bukan tak boleh ngurus dunia, boleh, tapi jangan masukkan ke dalam kolom. Simpan tempat, ditempatkan pada tempat. Setan datang dari arah kiri, dia akan memperlihatkan
kejahatan seperti kebaikan, sehingga kita mudah mengerjakan keburukan itu, sehingga kita mudah sekali menghambur-hamburkan sesuatu yang menurut kita nggak penting. Apa itu? Menghamburkan waktu. Padahal itu waktu itu begitu penting. Bagaimana caranya? Ini sederhana sekarang. Kasih aja HP yang kuotanya tak terbatas. Pegang itu HP dari jam 6 sampai jam 6 lagi nggak akan terasa. Tengok anak-anak kita di rumah. Sekarang anak saya sudah soleh, di rumah terus. Ngapain di rumah? Main game. Gila Pak. Nggak terasa itu. Kita merasa nyaman. Anak kita baik di rumah terus. Enggak Pak, di rumah dia melakukan menghambur-hamburkan waktu. Maka Bapak Ibu harus ingatkan dia. Minimal waktu-waktu sholat berhenti, matiin aja wifi, matikan. Awal-awal dia akan ngamuk, tapi ketika dikasih pengertian, nah jangan habiskan waktu. Nanti Papa persilahkan lagi setelah engkau lakukan sholat. Itu yang pertama. Pelan-pelan juga memang memperbaiki itu, karena dia udah seperti ya istilah orang itu kesetanan. Memang menghabiskan waktunya luar biasa. Pelan-pelan. Nanti waktu-waktu sholat itu dihentikan. Terakhir dikasih tugas sedikit. Sebelum engkau main game, maka baca dulu Quran. Nanti diperhatikan saya sama kita, mau 5 menit, mau 10 menit, suruh dia baca Quran. Karena kalau kita buka di internet sekarang, ini balik lagi ke internet, karena internet itu ada juga manfaatnya kalau kita mencari pengetahuan tentang itu. Maka dapat dikatakan mereka yang terlibat, mereka yang asik bermain game, sesungguhnya memiliki penyakit yang disebut dengan penyakit jiwa. Jadi orang yang terlibat dalam itu memiliki penyakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perlu, sebelum anak kita, tentu perlu kita juga dibersihkan. Sebelum anak kita suruh untuk perlahan-lahan mengingat Allah, tentu kita juga perlu. Disebabkan karena apa? Karena penyakit itu merambah lebih banyak kepada kita yang sudah dewasa. Bahkan kita berani itu diam-diam membuka hal-hal yang kurang baik. Perlu kita juga diperbaiki. Fokus perbaikan kita ada pada kolbu. Kenapa? Karena kolbu ini menjadi tempat bersarangnya was-was. Ketika iblis sudah dikeluarkan oleh Allah dari surga Allah, dia merasa dendam, marah kepada Allah. Dia dikatakan iblis itu dari kata ablasa. Ablasa itu artinya berputus asa. Beda dengan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam begitu dikeluarkan dari surganya Allah, dia mengharapkan ampunan. Maka dia berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia akui kesalahan, dia akui dosanya. Kalau iblis enggak. Oh, kau keluarkan aku. Oke, kalau begitu. Wah, itu iblis. Dan memang ada problemnya. Ada problem awal itu. Apa problem awal? Problem awalnya kesombongan. Ketika Allah menciptakan Adam, lalu kemudian Allah memerintahkan fasajadu untuk bersujud kepada seluruh malaikat di situ beserta iblis, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau bersujud? Ketika Allah tanya,
Ma mana'aka alla tasjuda in amartuka. Kenapa engkau tak mau sujud? Padahal aku perintahkan engkau bersujud. Kata iblis, qala ana khairum minhu. Aku ini lebih baik dari Adam. Nah, itu problem pertama yang menyebabkan iblis diusir oleh Allah. Kenapa dia merasa lebih baik? Dia katakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Dia pikiran dia begitu. Karena api, wah hebat. Karena tanah, wah tanah tempat dipijak. Padahal kalau sekarang kita teliti, unsur api itu sedikit saja. Sisa pembakaran api itu karbon. Tapi kalau unsur tanah itu hampir seluruh unsur ada dalam tanah. Jadi Adam itu sempurna. Kenapa? Karena dari unsur yang lengkap dan sempurna. Iblis tak sempurna. Kenapa? Karena unsurnya hanya api saja. Kita unsur air ada, unsur besi ada, unsur panas ada, unsur oksigen ada. Pokoknya dari mulai yang gas, cair, padat kita punya di tanah. Tapi kalau api unsurnya sedikit. Cuman itu tadi, iblis tertipu dengan itu. Dia merasa lebih mulia daripada Adam. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala terusir. Disebabkan karena apa? Karena kata Allah, "Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara minha." Jadi di surga itu tidak boleh takabur. Tempat surga itu tidak ada tempat bagi orang yang takabur kepada Allah. Maka hadis Nabi kemudian mengatakan, barang siapa orang yang dalam hatinya ada setitik rasa takabur, kesombongan, maka haram baginya memasuki surganya Allah. Ini karena di ayat ini dijelaskan, ayat ke-13 surah Al-A'raf, iblis diusir oleh Allah karena tak layak dalam surga ada makhluk yang takabur. Begitu diusir, bukannya dia menyadari ketakaburannya, tapi malah nantang. Maka dikatakan iblis itu ablasa, berputus asa aja dari rahmat Allah. Udah langsung putus. Kita manusia diajari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kisah Nabi Adam alaihissalam. Begitu melakukan dosa dan kesalahan, maka dia memohon ampun kepada Allah. Diampuni oleh Allah. Kata iblis lagi, wahai Tuhanku, aku akan menggoda manusia sepanjang ruhnya masih ada dalam dirinya. Dalam jiwanya, ruhnya masih ada, aku goda itu. Sampai dia tergoda. Kata Allah, dalam ruh manusia masih ada, maka aku akan buka ampunan. Sepanjang ruhnya masih ada dalam jiwa, dalam dirinya, aku buka ampunan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini dalam kehidupan di dunia ini melakukan dosa kesalahan, segera memohon ampun kepada Allah. Berdosa lagi, mohon ampun lagi. Berdosa lagi, mohon ampun lagi. Terus mohon ampun kepada Allah, karena Allah membukakan pintu ampunan itu sepanjang ruh masih ada dalam diri kita. Tapi sepanjang ruh masih ada dalam diri kita, itu pula lah iblis masih bertengger, masih menggoda kita. Maka kata baginda Nabi, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti melakukan dosa dan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawabin. Tapi orang yang paling baik, yang paling sukses adalah orang yang ketika melakukan kesalahan dia langsung memohon ampun kepada Allah. Kalau dosa manusia biasa. Tapi ketika seseorang melakukan kesalahan dosa, maka segeralah memohon ampun kepada Allah. Maka itulah sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa, mohon ampun. Tapi kalau kemudian dosa, udahlah neraka memang sudah kutakdir, itu iblis lagi. Masuklah kalau begitu. Kalau begitu ceritanya masuk.
nggak akan bisa kembali kepada Allah. Jangan kita samakan diri kita dengan perilaku iblis, hindari. Karena iblis itu kan takaburan kan. Jangan ditiru. Lalu kemudian setelah iblis diusir, Allah kemudian meminta kepada Adam, "Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Kata Allah, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga. Makan dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, tetapi jangan kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Karena apabila didekati kamu berdua termasuk orang yang zalim." Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh iblis? Fawaswasa syaitan, maka kemudian setan membisikkan pikiran jahat. Ini waswas, pikiran jahat ke dalam jiwanya Nabi Adam dan Hawa. Kadang ada pertanyaan, kan udah diusir, masa masih ada di surga? Katanya sudah diusir, kan masih ada di surga. Ya kita kan selalu kritis, tapi kritis pada tempat yang agak sedikit. Iblis terusir dari surga, tapi iblis diizinkan oleh Allah untuk menggoda manusia. Itu soalnya. Izin untuk menggoda manusia itu masih ada, sehingga dimanapun tempatnya manusia dia akan hadir di situ. Pada posisi ini, kalau mau bicara struktur kalimat yang ada, dia diusir dari surga, tak boleh tinggal. Tapi ada manusia di situ yang diberi izin oleh Allah untuk menggoda, kan gitu. Maka tergoda. Mana godaannya? Was-was tadi. Di dalam was-was tadi. Kemudian setan membisiki pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Jadi kata iblis, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Nah, yang berat itu, kenapa kemudian Adam tergelincir? Karena iblis itu waqasamahuma, bersumpah kepada keduanya. Itu yang membuat Nabi Adam itu jadi menjadi tergoda. Waqasamahuma, dia bersumpah. Sumpahnya apa? Demi Allah, kan gitu. Demi Allah. Engkau itu bukan berarti tidak boleh mendekati ini. Ya, begitu. Jadi menurut satu riwayat, Nabi Adam itu ketika si iblis bersumpah demi Allah itu kan baru dengan pertama kali, sehingga dia gak boleh gak percaya ini, kan gitu. Gak percaya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk penasehat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati dengan khatir yang ada dalam diri kita. Hati-hati dengan bisikan-bisikan yang ada dalam kalbu kita. Kalbu kita setiap saat berbisik kepada kita. Maka bisikan kalbu yang belum bersih itu didominasi oleh bisikan itu. Hati-hati. Begitu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terbangun kita. Tapi bisikan lembut mengatakan, kasihan jiwa, belum selesai, tidurmu itu belum cukup. Demi kesehatan, jangan bangun, teruskan tidur 10 menit lagi aja, biar agak seger sedikit badan.
Dan bisikan itu hampir merata di semua orang, sehingga kita tarik lagi selimut. Tidur katanya 10 menit, nggak tahunya 1 jam, bangun udah lewat subuh. Itu bisikan. Jadi kolbu yang masih belum bersih, maka bisikan-bisikannya adalah bisikan-bisikan yang berbahaya. Oleh karena itu saya Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan, am kaifa yusibu qalbun suwaru akwan muntabi'atan bi'at. Bagaimana mungkin engkau akan mendapatkan cahaya dalam cermin kolbumu, akan mendapatkan bisikan-bisikan yang baik, kalau cermin kolbumu masih kotor. Kalau masih kotor, hidayah yang datang dari Allah tak akan sampai. Hidayah yang datang akan memantul. Kenapa? Karena gambaran-gambaran makhluknya banyak. Oleh karena itu, kita harus bersihkan kolbu kita. Bagaimana cara membersihkan kolbu itu? Salah satu cara yang paling efektif untuk membersihkan kolbu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampingi kolbu kita itu dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Dengan apa? Dengan ingatan Allah sepanjang waktu. Maka dalam surah Al-Imran dikatakan, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, itu terdapat ayat-ayat Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki intihad. Bagi siapa? Bagi mereka yang kolbunya bersih. Karena intihad ini sudah terbuka, maka akan ketemu itu. Ciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang akan membimbing hatinya, membimbing jiwanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liulil albab, orang yang memiliki intihad. Ulul albabnya yang tertutup oleh kotoran-kotoran gambaran makhluk, oleh berbagai persoalan hidup di dunia, maka tak akan ketemu itu pergantian malam dan siang, penciptaan langit dan bumi, nggak ketemu itu. Ayat-ayat Allahnya nggak nampak. Pertanyaannya, siapa orang yang kolbunya itu terbuka, yang memiliki intihad itu siapa? Ayat berikutnya di ayat 191 mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang memiliki intihad itu adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang selalu ingat kepada Allah. Qiyaman saat berdiri, wa qu'udan saat duduk, wa 'ala junubihim dan saat berbaring. Di setiap waktu orang ini mengingat Allah, di setiap waktu orang ini berzikir kepada Allah, maka dia adalah orang yang memiliki intihad, orang yang kolbunya dibimbing oleh bisikan-bisikan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mari bersama-sama kita berzikir kepada Allah untuk membersihkan kolbu kita. Dalam momentum yang kemarin, Idul Adha. Idul Adha itu ibadah haji, disebut juga Idul Haji, Idul Nahar, Idul Kurban. Haji, pengorbanan, kurban, nahar, penyembelihan. Maka yang disembelih itu sebenarnya adalah, menurut para ulama, sebagian para ulama mengatakan yang disembelih itu apa? Sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Simbolnya hewan kurban. Momentum Idul Adha. Tapi momentum setiap saat, setiap hari kita sembelih itu yang namanya jiwa kebinatangan kita itu dengan cara apa? Berzikir. Kita bersihkan itu cermin kolbu.
dia akan berat oleh zikir yang kita lakukan. Berat kenapa? Seperti keledai yang kita kasih beban lebih banyak lagi. Maka untuk supaya zikir kita bisa berbobot dan memberikan beban kepada iblis itu, kepada penggoda itu, kita harus lakukan sesering mungkin, sedapat mungkin, dengan cara berjamaah. Itu lebih baik. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'ti mahabbataka. La ilaha illallah. 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 La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ilaka 'ala darajat wa tu'azzina biha as-salat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Innal ladina yubayyinaka yubayyinallahu yuhibbu fawqa aydihim wa man nakasa fa innahu yanqusu 'ala nafsihi wa man wafa bima 'amila fasayu'tihi ajran. Allahumma ya qadi al-hajat, Allahumma ya kafi al-himmat, Allahumma ya dafi al-bayyat, Allahumma ya rafi al-darajat, Allahumma ya syafi al-'umur, Allahumma ya mujib al-da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.